Shalom, selamat pagi saudara-saudara dan juga teman-teman, sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu kembali di hari ini, hari pertama dalam minggu ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami berucap syukur, kami memuji Engkau Bapa untuk setiap kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hidup yang baru, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang baik sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buka hati kami, telinga kami mau belajar untuk dengar-dengaran akan suara Engkau, akan firman Engkau. Dan kami mau lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami setia untuk mendengar dan untuk melakukan. Amin. Mari saudara, kita nyanyikan sebuah lagu. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pembacaan firman dan juga perenungannya. Come into our life, come into our heart, in Jesus' name. Amen. Ya, sedikit difficult, susah ya kalau kita nyanyi pagi-pagi kita belum ada latihan pernafasan. Nafasnya masih kurang panjang, tapi puji Tuhan, biar apa yang kita nyanyikan, kita pujikan hanya untuk kemuliaan Dia dan juga untuk menguatkan kita. Saudara, hari ini pembacaan kita sudah sampai di Kejadian pasal 7. Puji Tuhan. Dalam 1 bulan kita sampai di pasal yang ke-7 karena kita cuma baca 2 hari perjanjian lama, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Hari Kamis dan Jumat kita membaca dari kitab perjanjian baru. Mari kita mulai pembacaan kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Dan segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dan dari binatang yang tidak haram
dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan yang bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangatlah hebat bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang-binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikian firman Tuhan. Suatu pembacaan yang cukup panjang hari ini, saudara. Puji Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, tadi kita sudah baca Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 dikasih judul air bah, ya. Dan di Christian Standard Bible dikasih judul Entering the Ark, ya, memasuki bahtera. Dan di New King James Version dikasih judul The Great Flood, ya, air bah, sama dengan di Kejadian di bahasa Indonesia. Tapi di New International Version bahasa Inggris tidak ada judul, ya, di situ, karena dia nyambung dari pasal 6 sampai pasal 8, satu judul, yaitu tentang Nuh dan air bah. Oke. Pasal 7 ayat 1. Allah menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh beserta seisi rumahnya, ya, yaitu anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet, istrinya dan juga istri dari anak-anaknya. Dikatakan juga because atau sebab. Allah mengatakan sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini, zaman itu. Hal ini mengingatkan kita kembali bahwa karena kebenaran satu orang, yaitu Nuh, pada waktu itu Allah merubah rencananya untuk menghapuskan sama sekali manusia dan segala isinya di bumi ini, tapi dia memberi kesempatan kepada Nuh dan keluarganya dan semua binatang-binatang berpasang-pasangan untuk diselamatkan. Jadi karena satu orang yang benar ini, keselamatan juga menjadi milik keluarga Nuh dan juga binatang-binatang.
Ayat 2 dan 3, Allah menyuruh Nuh untuk mengambil 7 pasang binatang yang halal. Halal atau clean ya, di sini dibilang. Dan sepasang binatang yang haram. Itu dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tapi ketika saya baca di New International Version, ya, bahasa Inggris yang NIV, di situ dikatakan 2 of every kind of unclean animals. Jadi dikatakan ada 2, ya, 2 dari setiap macam dari unclean animal atau binatang yang tidak halal. Dan di New King James Version juga dikatakan to each of animal there are unclean. Jadi ada to each, jadi ada 2 pasang. Jadi it's okay, ada sedikit perbedaan ya. Ada yang 2 pasang, tapi di bahasa Indonesia dibilang 1 pasang. Burung-burung di udara disuruh ambil 7 pasang. Yes. Semuanya jantan dan betina supaya mereka bisa beranak pinak dan supaya keturunan mereka juga terpelihara di bumi. Seperti firman katakan. Ayat keempat, Allah mengatakan bahwa 7 hari lagi bahwa Allah akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari, 40 malam. Dan Allah akan menghapuskan segala yang di bumi yang ia jadikan itu kecuali Nuh dan sesuatu atau binatang-binatang dan keluarga yang masuk ke dalam bahtera. Dikatakan bahwa Allah akan menurunkan hujan. Kita masih ingat saudara bahwa ketika Allah menjadikan langit dan bumi, ya, waktu itu tidak ada hujan, jadi uap air yang keluar dari dalam tanah, ya, yang menumbuhkan dan memberikan air pada tumbuh-tumbuhan pada waktu itu. Jadi kita lihat di sini, kayaknya di Alkitab dari awal kita baru dengar Allah menurunkan hujan. Kita juga lihat angka ke-7, angka 7 ini, yaitu angka kegenapan dan angka kesempurnaan. Banyak angka 7 di sini ya. Allah menjadikan langit dan bumi segala isinya, dan segala isinya dalam 6 hari, dan hari ke-7 ia beristirahat, hari Ahad. Henok juga keturunan ke-7 dari Adam melalui Set ya. Ia bergaul akrab dengan Allah dan Allah mengangkat dia hidup-hidup. Angka 7. Ingat juga bahwa Allah akan menghukum siapapun yang akan membunuh Kain dengan 7 kali lipat hukuman sebagai perlindungan atas Kain meskipun dia sudah membunuh adiknya Habil. Kita sudah baca juga yaitu Lamek ayah Nuh yang hidup 777 tahun. Jadi banyak angka 7 di sini karena angka 7 adalah sebagai angka kegenapan atau kesempurnaan. Dan juga kita lihat ada angka 40 ya. Angka 40 juga adalah angka yang sangat signifikan, yang berarti. Dikatakan ada 146 kali di Alkitab nomor 40 ini disebut. Nomor 40 melambangkan a period of testing, masa pengujian. Ya, kita ingat pembacaan kita Kamis lalu tentang Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kita juga tahu hal yang sama berpuasa, yaitu Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Dan banyak lagi ya. Kita baca juga dari bacaan kita barusan, air bah ini akan terjadi dari hujan yang terus-menerus selama 40 hari 40 malam. Juga tentang bangsa Israel yang menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun, ya, di wilderness, karena ketidaktaatan mereka. Jadi ada hubungan antara angka 40 ini saudara dengan entah itu 40 hari ya atau 40 tahun dengan wilderness atau padang gurun, pencobaan, testing, atau place of trials ya, tempat pencobaan. Nah, jadi angka 40 adalah berkaitan dengan masa pencobaan. Ayat ke-5 dan ke-6. Nuh melakukan perintah Tuhan. Dia tidak banyak omong dan tidak tanya-tanya sama sekali ketika Allah menyuruh dia membuat bahtera. Kita lihat dari beberapa pembacaan kita tentang Nuh ya.
Dari awal Allah berbicara, tak satu pun kita dengar perkataan keluar dari Nuh. Dan waktu itu dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu datang. Ayat ke-7, lalu Nuh masuk ke bahtera bersama seisi keluarganya. Ayat ke-8 dan ke-9, segala binatang juga datang dan masuk ke dalam bahtera sepasang demi sepasang. Dan dikatakan juga Allah memberikan waktu 7 hari bagi Nuh untuk mempersiapkan segala perbekalan untuk dia dan hewan-hewan yang dibawanya. Waktu itu, 7 hari itu, ada persiapan juga bagi binatang-binatang untuk masuk ya ke dalam bahtera. Kita melihat di ayat keempat. Di ayat keempat dari pembacaan tadi bahwa Tuhan memberikan waktu 7 hari. Ya, bahwa 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas. Jadi masih ada 7 hari sebelum hujan datang dan air bah itu terjadi. Dan waktu ini dipergunakan oleh Nuh. Saya percaya Allah memberikan waktu ini bagi Nuh untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena Nuh sendiri tidak tahu berapa lama dia dan binatang-binatang ini akan berada di dalam bahtera. Jadi harus ada persiapan yang cukup. Dan juga Allah memberikan waktu bagi binatang-binatang untuk datang dan masuk ke dalam bahtera ini. Ayat 10, dan setelah 7 hari dikatakan datanglah air bah itu. Ayat ke-11 ditegaskan sekali lagi bahwa umur Nuh 600 tahun waktu air bah itu datang. Pada bulan kedua, pada hari yang ke-17. Air datang dari segala arah. Dari mata air di bumi, di samudra raya, dari bawah, dari tanah, dan juga dari atas. Allah menyingkapkan tingkat-tingkat langit sehingga hujan deras itu datang. Ayat 12-15 pada hari itu juga. Masuklah Nuh, istri, anak-anak, dan mantu-mantunya ke dalam bahtera. Dan juga segala jenis binatang yang sudah dipersiapkan Allah untuk datang dan masuk ke dalam bahtera. Sepasang demi sepasang. Dan dikatakan binatang ini datang sepasang demi sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Jadi mereka yang datang, seperti saya katakan 2 minggu lalu bahwa mereka ini digerakkan oleh Allah. Nuh tidak mencari binatang-binatang ini. Ya, Allah menggerakkan binatang ini untuk masuk ke dalam bahtera. Ayat 16, seperti diperintahkan Tuhan, yang masuk ke bahtera adalah jantan dan betina. Ya, untuk binatang-binatang itu, dan laki-laki dan perempuan untuk manusia, yaitu Nuh dan istrinya, dan Sem, Ham, dan Yafet juga dengan istrinya masing-masing. Jadi kita lihat pasangan ini, betina dan jantan, jantan dan betina, laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, mereka masuk. Dan dikatakan di ayat ke-16, lalu Allah menutup pintu bahtera itu. Allah yang menutup, bukan Nuh. Ketika Allah tahu semuanya sudah selesai, semua sudah masuk, Allah menutup bahtera itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and the Lord shut him in. Tuhan menutup, ya, him in. Jadi dia, Musa. Ketika Musa semuanya sudah masuk, dia menutup pintu bahtera itu. Di sini di Alkitab, saya juga coba Google, saya juga lihat di catatan kaki bagaimana Allah menutup bahtera itu. Apakah itu akan terjadi secara magic gitu ya, secara magical, terjadi secara tung, pintu tertutup. Tak diceritakan di Alkitab, tapi kita percaya Allah punya kuasa, segala cara dia bisa pakai, dan dia menutup pintu bahtera itu. Ayat 17, karena hujan yang terus menerus air bah itu, dari air bah itu ya, bahtera itu terangkat. Alkitab mengatakan dan melambung tinggi dari bumi, dan makin hari dia makin terapung tinggi. Ayat 19-20, karena hebatnya air bah itu, bahkan gunung tinggi pun dikatakan tertutup oleh air bah.
Dikatakan juga air sampai 15 kubit atau 15 hasta, sekitar 7 meteran ya, di atas bukit, di atas gunung-gunung dalam bahasa Indonesia, tapi di bahasa Inggris dibilang hills, bukit. Jadi mungkin bukit yang tinggi. Jadi gunung atau bukit ini pun tertutup air. Ayat 21 sampai 22, maka matilah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Burung-burung, semua binatang dan manusia, semua yang bernafas mati. Yang ada di darat mati. Ayat 23 ditegaskan lagi oleh penulis kitab Kejadian ini bahwa semuanya mati, lenyap dan tidak ada lagi. Kecuali Nuh dan semua yang bersama dia di bahtera itu. Ayat ke-24, dan berkuasalah air itu di bumi selama 150 hari. Cukup lama, saudara, 150 hari terapung-apung di dalam bahtera. Kita bisa bayangkan banyaknya persiapan makanan dan kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh Nuh untuk keluarganya dan juga binatang-binatang yang ada di bahtera, ya, selama 7 hari yang Tuhan berikan kepada Nuh sebelum Allah mendatangkan hujan air dari segala macam sumber, dari atas dan dari bawah, dari tanah dan dari samudra. Tapi kita percaya ketika 7 hari yang Tuhan berikan ini bagi Nuh untuk mempersiapkan segala sesuatunya, pasti ada campur tangan Tuhan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena saya percaya waktu itu Nuh tidak tahu, ya, tidak akan tahu berapa lama, karena dia tidak pernah bertanya. Alkitab tidak mengatakan akan berapa lama kami di bahtera Allah atau Tuhan. Dia tidak tanyakan itu, dan juga dia tidak tahu berapa lama. Dan ternyata itu cukup lama. Mereka terapung-apung di dalam bahtera selama 150 hari. Saudara, kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Ya, Musa menulis 5 buku di Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kelima buku atau kitab ini dikenal dengan The Book of Law, ya, atau kitab-kitab hukum. Kelima kitab yang ditulis Musa disebut juga Pentateuch, ya. Pentateuch. Penta itu 5 dan Theos itu book atau tools, ya. Jadi Pentateuch juga dikenal sebagai Torah dalam kitab orang Yahudi. Dan Alkitab atau tulisan-tulisan dalam Alkitab disebut canonical book, ya, atau buku-buku, kitab-kitab yang sudah diterima dianggap sebagai tulisan yang terinspirasi oleh Allah atau terinspirasi secara ilahi, ya, canonical atau dikanonisasikan, ya, sebagai buku yang sudah sah, buku yang diterima karena ada inspirasi Allah di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah tulisan di dalam Alkitab ini adalah tulisan-tulisan atau scripture dari supernatural, ya, yaitu ketika Allah berbicara langsung kepada mereka, ya, itu something supernatural, ketika ada hikmat Allah dan juga pewahyuan Allah kepada penulis. Tapi Alkitab juga berisikan natural resources, ya. Natural resources berarti dari kejadian atau pengalaman orang-orang atau penulis maupun dari orang-orang lain yang diceritakan kepada penulis. Jadi ada 2 unsur dari isi Alkitab ini, ya, yaitu isinya ada yang supernatural, yaitu dari ilham dan hikmat Allah sendiri, pewahyuan Allah, dan juga ada dari cerita-cerita dan juga dari history yang orang-orang alami dan diceritakan juga kepada penulis. Ya, seperti saya katakan tadi, saya cuma mau memberikan sedikit sejarah dan informasi tentang kitab Kejadian ini, ya, karena saya sedikit kritikal dengan sesuatu, ya, ketika saya dengar tahu bahwa Kejadian ini ditulis oleh Musa. Saya bertanya pada diri saya sendiri, ya, Musa itu ada baru pada di Keluaran. Dia lahir di kitab Keluaran pasal 2. Musa lahir di situ.
Bagaimana Musa yang lahir beribu-ribu tahun ya setelah itu di Keluaran pasal 2 dia baru lahir, bagaimana dia bisa menulis kitab Kejadian ini. Ya, saya baca sejarah Alkitab, saya juga baca sejarah kitab Kejadian. Kita suatu saat nanti kita akan bahas sedikit tentang ini ya. Nah, juga ada buku-buku atau kitab-kitab lain yang tidak dikanonisasikan atau tidak dimasukkan dalam Bible kita, saudara. Karena itu juga jangan heran ya kalau dalam Bible Katolik atau Alkitabnya Katolik ada kitab Yudith, ada Tobit, ada Makabe, ada kitab kebijaksanaan, kitab Putra Sirak, dan kitab Baruh ya. Nah, ada 7 kitab di Perjanjian Lama yang tidak ada di kitab Protestan, Alkitab Protestan ya, ke-7 ini. Dan ke-7 ini tidak dimasukkan karena mereka menurut orang-orang Protestan waktu itu ya, atau ahli-ahli Alkitab dari aliran Protestan, Alkitab 7 kitab ini tidak memenuhi syarat sebagai tulisan yang diilhami Allah, tetapi mereka hanya berguna dari sudut pandang sejarah. Jadi mereka tidak masuk ke dalam Alkitab. Jadi Perjanjian Lama orang Katolik lebih banyak dari Perjanjian Lamanya orang Protestan. Perjanjian Baru tetap sama 27 buku ya. Oke, kita kembali kepada cerita Nuh dan air bah. Kita lihat di sini Allah yang pertama. Kita lihat Allah menyuruh Nuh, istri dan anak-anaknya dan istri-istri dari anak-anaknya. Sepasangan, berpasangan, semua binatang juga sepasang, jantan dan betina. Ucapan ini kita lihat tadi ya diulang-ulang, yang berarti ada penegasan tentang pasangan. Sepasang berarti pria dan wanita, jantan dan betina, manusia dengan manusia, dan binatang dengan binatang. Tapi kita lihat saudara, begitu banyak ya kejadian atau hal-hal yang tidak standar lagi, yang tidak normal lagi di dunia ini. Di dunia yang sudah bobrok ini tuh saudara. Pasangan yang sudah Allah tetapkan, pria dan wanita, jantan dan betina, manusia dengan manusia, binatang dengan binatang. Pasangan ini dalam dunia saat ini, pasangan sudah berubah. Mereka bisa berarti wanita dengan wanita, pria dengan pria, atau manusia dengan binatang. Kita bisa lihat atau di online, di media sosial, di Google, ya banyak sekali adanya pernikahan sesama jenis dan juga bahkan manusia ya. Ada pernikahan manusia dengan binatang, dengan ular, dengan anjing, dengan macan. Saudara, iblis memakai segala cara untuk merusak plan, rencana Allah yang mulia itu. Kita belajar dari zaman Adam, ketika Adam disuruh menamai binatang-binatang, kita sudah baca waktu itu. Jadi pembacaan Alkitab tiap hari sangat penting, jadi kita tetap ingat apa yang sudah kita baca, cerita yang sudah kita dengar dari Alkitab. Ya, kita sudah baca waktu itu dalam waktunya Adam, zamannya Adam, ketika Adam disuruh menamai binatang-binatang, ia tidak menemukan satu pun ya. Ketika ia menamakan binatang satu persatu, Allah menyuruh ia untuk menamakan binatang itu. Dan ketika Adam menamakan mereka, dia tidak menemukan satu pun yang sepadan dengan dia. Ya tentu saja saudara, karena mereka binatang. Jadi Alkitab mengatakan Adam tidak mendapatkan satu pun dari binatang itu yang sepadan dengan dia. Karena mereka itu binatang dan Adam manusia. Maka Allah dikatakan selanjutnya membuat seseorang yang sepadan dengan dia, yang diberi nama woman. Wife dalam bahasa Inggris kuno berarti man itu laki-laki, jadi woman istrinya laki-laki ya, seseorang yang akan menjadi istrinya laki-laki. Jadi kita lihat di sini saudara, betapa sudah jauhnya hati manusia dari kebenaran, dari rencana Allah yang semula.
yaitu menciptakan manusia sesuai dengan image Allah, sesuai dengan keserupaan dengan Allah, untuk mengadakan hubungan yang dekat dengan Allah. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika mereka sudah memberontak, dan pemberontakan itu semakin parah pada saat ini. Yang kedua, itu poin pertama yang kita dapatkan dari hikmat Tuhan. Poin yang kedua, karena itu saudara, mari kita bersiap-siap. Seperti pada waktu zaman Nuh itu, Allah tidak tahan dengan kejahatan manusia. Maka ia menghapus, ia melenyapkan seisi bumi dengan air bah. Saat ini pun saudara, Allah sedang meratapi ciptaannya yang sudah jauh dari Dia, yang menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak ada lagi takut akan Tuhan. Mereka meremehkan Allah. Mereka meremehkan keimanan mereka. Seperti pada zaman Nuh, Allah memberikan 7 hari sebelum ia mendatangkan air bah itu. Saya percaya saat ini Allah pun sedang memberikan kita waktu, saudara. Cuma kita tidak tahu waktunya. Mungkin 7 tahun, 17 tahun, 70 tahun. Tapi saya percaya ada angka 7 di situ. Karena angka 7 adalah angka kegenapan, angka kesempurnaan. Ya, Allah masih memberikan kita waktu. Seperti Allah memberikan waktu kepada Nuh 7 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya masuk ke dalam bahtera. Saat ini pun Allah masih memberikan waktu kepada kita. Kita tidak tahu kapan waktunya. Itu rahasia Allah. Tugas kita sama seperti Nuh, saudara. Hanya mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita bawa ke dalam bahtera itu. Apa yang mau saudara bawa untuk masuk ke dalam bahtera itu? Bukan harta saudara, bukan kedudukan dan kekuasaan saudara, bukan bisnis saudara, bukan barang-barang fana yang kita miliki. Kita mau masuk ke dalam bahtera, membawa jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa saudara, anak-anak kita, suami istri, pasanganmu, orang tuamu, kakek nenek, bibi, paman, semua saudara dekat, immediate family, dan juga orang-orang lain yang kita temui di tempat kerja kita, dalam perjalanan, teman-teman, itu yang mau kita bawa. Kita ajak mereka untuk masuk ke dalam bahtera. Selagi masih ada waktu, selagi bahtera masih terbuka, mari kita mempersiapkan sesuatu yang mau kita bawa. Seperti Nuh membawa anggota keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Kita juga mau membawa orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang meskipun tidak kita kenal, kita jamah mereka dengan doa. Kita mau masuk mereka ke dalam bahtera sebelum air bah itu datang, sebelum hari yang Tuhan tentukan itu datang. Mari saudara, kita doakan. Kita bawa keluarga kita, terutama yang dekat, teman-teman kita, orang yang kita kenal lewat Facebook. Ya, saya banyak Facebook saya pergunakan untuk sesuatu yang baik. Ya, kalau ada saya lihat di Facebook orang-orang yang sakit, saya doakan. Ada orang-orang yang butuh doa, saya doakan. Jadi pakai media sosial sebagai lapangan untuk ministrimu, untuk pelayanan kita. Jangan cuma untuk gosip-gosipan atau untuk showing of something, ya. Pakai setiap sarana yang ada di sekeliling kita, yang ada di depan kita, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan,
untuk kamu berdoa, untuk kita doakan orang-orang atau mereka yang tergeletak sakit, yang minta doa, untuk mereka yang dalam beban, sehingga kita bisa doakan. Pakai media sosial, jangan despise media sosial, saudara. Jangan Facebook apa itu, Instagram segala macam. Tuhan sediakan kita dikasih hikmat, ya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, saudara, tergantung hikmat kita, tergantung hati kita, tergantung mata kita melihat itu. Mata dunia melihat segala yang ada, media sosial segala macam, menjadi sesuatu yang tidak baik. Tapi buat kita, anak-anak Tuhan yang mempunyai mata rohani, ya, yang mempunyai mata rohani, telinga rohani, kepekaan, kita menjadikan segala sesuatu yang kita lihat, media sosial ataupun yang ada apapun di sekeliling kita, sebagai suatu kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk meministri, untuk melakukan pelayanan kita. Puji Tuhan. Jadi saudara, selagi bahtera masih terbuka, selagi masih ada kesempatan, mari kita cari jiwa-jiwa, supaya ketika Allah menutup bahtera itu, tidak ada seorang pun dari saudara-saudara kita, dari anggota keluarga kita, dari orang-orang yang kita kenal, dari orang-orang yang kita doakan, tertinggal di luar. Ini misi kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk membawa setiap orang masuk ke dalam bahtera. Kita masih ada waktu. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang Allah berikan sebelum air bah datang, sebelum hari kedatangan Dia yang kedua kali itu terjadi. Kita masih dikasih waktu, saudara. Karena itu ajak saudara kita, setiap orang yang kita mau untuk kenal Tuhan Yesus, masuk ke dalam bahtera. Cari jiwa-jiwa. Ladang sudah menguning, Allah mengatakan, dan siap dituai. Jadi penuai, jadikan kita sebagai penuai. Terima kasih. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, sungguh kami ucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, Tuhan, bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu berpasangan. Manusia dengan manusia. Manusia, laki-laki dan perempuan. Hewan, betina, dan jantan. Engkau ada maksud, Tuhan, mengatakan ini berkali-kali dalam firman-Mu. Engkau mau menegaskan, inilah pasangan yang sebenarnya. Bapa, kami berdoa untuk mereka, Tuhan, yang sudah digelapkan oleh mata dunia, oleh dosa, Tuhan, yang melakukan hal-hal yang tidak benar, berhubungan manusia dengan hewan, atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, Tuhan, roh kegelapan itu, roh dosa itu, Bapa. Di dalam nama Yesus kami lepas roh Allah, roh pelepasan, roh pengakuan dosa. Di dalam nama Yesus terjadi. Bapa, terima kasih Engkau ingatkan kami juga, Tuhan, bahwa waktu-waktu ini semakin dekat. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, Tuhan, sebelum Engkau menutup bahtera itu, Bapa. Kami mau ajak saudara kami, keluarga kami, untuk masuk, Tuhan, ke dalam bahtera, untuk diselamatkan, Bapa, sebelum Engkau menutup pintu bahtera itu. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua, anak-anak kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, dan saudara kami, Tuhan, teman-teman kami semuanya, Bapa. Mereka yang sudah kenal Engkau, tapi belum hidup dekat dengan Engkau, Kau berikan, Bapa, hati yang terbuka, sehingga mereka ada hati, ada kerinduan untuk dekat dengan Engkau, untuk menjalin hubungan yang pribadi dengan Engkau. Dan untuk mereka yang belum mengenal nama Yesus, mari Tuhan Yesus, kami, Tuhan, sebagai hamba Tuhan dan semua hamba Tuhan boleh memberitakan
katakan tentang Yesus kepada mereka, sehingga telinga mereka boleh mendengar dan hati mereka boleh menerima. Terima kasih Bapa, biar keselamatan juga milik Gentiles, milik orang-orang yang belum kenal Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, berikan misi kepada setiap kami, sehingga setiap kami boleh menjadi hamba Tuhan, boleh menjadi penuai yang mengajak, yang memberikan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mengajak orang-orang untuk datang kepada Yesus, masuk ke dalam bahtera ini Bapa. Terima kasih Bapa, berikan misi ini bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati segala pelayanan yang dilakukan oleh umat-Mu dan juga oleh para hamba-Mu. Bapa, misi ini bukan cuma buat hamba-hamba Tuhan, tapi juga bagi setiap kami, umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara terus kepada mereka yang mendengar. Berbicara Bapa, buka hati mereka, berikan hikmat kepada mereka. Minta Roh Kudus hidup di dalam mereka, sehingga mereka mampu melakukan segala sesuatu yang benar dan mampu juga untuk bersaksi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami serahkan setiap kami hanya ke dalam tangan kasih Engkau. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Terima hikmat dari Tuhan. Rema dari pembacaan kita hari ini. Jalankan apa yang menjadi tugas kita. Mencari jiwa-jiwa. Dan membawa mereka kepada Allah. Ke dalam bahtera. Sebelum Allah menutup bahtera itu. Puji Tuhan. Allah memberkati hari-hari kita. Immanuel. Amin.